Dia atau Dia bab 57. Tantangan Siti untuk Bobby. Setelah selesai makan, Siti membersihkan piring-piring kotor, sedangkan ibunya dan juga Bobby duduk di ruang keluarga. Bobby, iya bu. Ibu senang kamu dan Siti sudah menikah. Terima kasih bu. Setelah itu percakapan kembali terhenti. Ibu Lulu memperhatikan ke arah dapur dan itu diperhatikan Bobby. Dia tahu jika wanita parubaya itu ingin membicarakan masalah serius dan tidak ingin didengar Siti. Bobby, ibu minta sesuatu kepadamu. Iya bu. Wanita parubaya itu menceritakan sesuatu kepada menantunya. Bobby terlihat bingung. Hanya ini Bobby. Tapi kita membohonginya. Tidak apa. Ini untuk kebaikan kamu dan juga Siti, ujar Ibu Lulu. Tidak berapa lama, Siti datang. Dan seketika ibunya dan juga Bobby langsung terdiam dan menatap ke arahnya. Apa kalian sedang membicarakanku? Tebak Siti. Iya, ibu bilang kalau kamu pintar masak. Jadi kata Bobby, dia ingin mencicipi masakan kamu setiap hari. Sahut ibunya asal. Siti mangut dan berlalu ke kamar. Dia segera membaringkan tubuhnya di kasur yang menurutnya sangat empuk. Duduk di pinggir tempat tidur sembari menekan tempat tidur dengan bokongnya. Wah, benar-benar empuk, gumamnya, dan setelah itu naik ke atas tempat tidur. Dia berdiri di atas tempat tidur dan lompat-lompat seperti seorang bocah. Wah, pirnya benar-benar bagus, gumamnya yang masih lompat-lompat di atas tempat tidur. Ketika itu Bobby masuk ke dalam kamar dan matanya terbelalak ketika melihat istrinya seperti seorang bocah. Siti, kamu merobohkan tempat tidur itu? Enggak, Bobby. Aku mau memastikan tempat tidur ini bagus atau tidak, sahutnya masih terus melompat. Sudah cukup, nanti kamu capek, ujar Bobby. Tangkap aku, ujar Siti langsung lompat. Sontak Bobby bingung dan seketika Siti langsung terjatuh di lantai. Ah, Siti teriak sakit. Yang mana yang sakit? Tanya Bobby sembari membantu istrinya untuk pindah ke tempat tidur. Kakiku, rengeknya. Bobby membopong tubuh Siti dan seketika mereka saling menatap. Ada cabai di gigimu, ujar Siti. Apa? Sontak Bobby menjatuhkan Siti dan syukurnya Bobby menjatuhkan tepat di atas kasur. Bobby segera menghadap ke cermin, menunjukkan giginya yang rapi di depan cermin. Sit, di mana cabenya? Tanya Bobby masih bercermin. Di pasar, sahut Siti dengan gelak tawanya. Dan Bobby baru sadar jika dia sedang dikerjai istrinya. Kamu ya? Bobby segera naik ke atas tempat tidur. Dia mulai menggelitik pinggang Siti, membuat istrinya teriak kencang. Ibu Lulu yang berada di dalam kamar dapat mendengar teriakan itu. Wah, kencang banget teriakan Siti. Gaya apa yang dilakukan Bobby sampai Siti bisa teriak seperti itu? Gumam Ibu Lulu. Ampun Bobby, teriak Siti yang tak tahan digelitik Bobby. Kamu nakal ya, ujar Bobby sembari terus menggelitik istrinya. Siti terus berteriak geli dan membuat Ibu Lulu menggerutu. Kalau teriak seperti ini aku pun serem, gerutu Ibu Lulu sembari menutup telinganya. Siti terus teriak dan Bobby terus membuat Siti seperti cacing kepanasan. Teriakan itu membuat Ibu Lulu menutup wajahnya dengan bantal. Dia merasa terganggu dengan teriakan itu. Ini sih seperti teriakan kuntilanak, gerutu Ibu Lulu. Ampun Bobby, teriak Siti. Aku tidak akan menghentikan ini sebelum kamu mengatakan mau. Iya mau, sahut Siti cepat. Dan seketika itu, Bobby berhenti menggelitik Siti. Lalu dia mengecup bibir istrinya. Bob, kamu mau bukan? Tanya Bobby di sela-sela kecupannya. Mau apa? Tanya Siti bingung. Mau aku, sahut Bobby, lalu menjatuhkan tubuh istrinya di atas kasur. Bobby, jangan, larang Siti. Bobby tidak menghiraukan ucapan istrinya. Dia terus melumat bibir istrinya. Siti terus melarangnya, tapi lama-lama suara istrinya menghilang. Karena tanpa disadari, tangan Bobby telah masuk ke dalam kaos yang dikenakan Siti. Siti mendesah beberapa kali, kalau pucuk dadanya dimainkan Bobby. Iya Bobby, desahnya yang suka dengan remasan itu. Dengan segera, Bobby membuka pakaian Siti, dan begitupun Siti membuka pakaian Bobby, dan tangannya juga membuka celana yang dikenakan suaminya. Tapi ketika Bobby ingin membuka celana yang dikenakan istrinya, membuatnya terbelalak. Hah? Kamu datang bulan? Tanya Bobby terbelalak. Apa? Siti baru menyadari, ada panty liner di dalam celana dalamnya. Aku tidak datang bulan, ujar Siti. Lalu itu apa? Tanya Bobby bingung, dengan benda yang mirip pembalut, tapi ukurannya sangat kecil. Ini namanya panty liner, jelas Siti. Ah, sudahlah, semuanya langsung hilang, ujar Bobby dan segera memilih masuk ke kamar mandi, menyelesaikan aktivitas di sana. Siti mendongkol dengan semuanya. Dia dan Bobby sudah sama-sama polos, tapi karena panty liner itu, Bobby beranggapan jika dia datang bulan. Padahal tidak merah, gerutunya kesal. Bobby yang sudah berdiri tidak ada pilihan lain selain mengocok. Walaupun tidak nikmat, tapi daripada tidak keluar, maka dia lebih memilih melakukan sendiri.
Dan ketika dia keluar dari kamar, dia terkejut dengan istrinya yang sedang menyalakan musik, lalu bergoyang layaknya penari striptis. Siti mempunyai hasrat yang tinggi. Ketika dia dipancing, maka menit itu juga dia harus merasakan kepuasan. Siti menggerakkan jarinya, memanggil Bobby untuk mendekat. Dan seketika, melihat tubuh istrinya yang polos dan berlenggak-lenggok membuatnya kembali berdiri. Ketika Bobby mendekat, Siti menjatuhkan tubuh suaminya. Lalu dia naik ke atas tubuh suaminya, masih bergoyang-goyang seperti cacing kepanasan. "Jika kamu dapat memuaskanku malam ini sebanyak 5 kali, aku akan memuaskanmu 10 kali, ujar Siti. "Siapa takut?" sahut Bobby dan kembali mencium Siti. Terjadilah pergumulan hebat. Masing-masing memberikan rangsangan, dan dalam waktu 15 menit, Siti sampai di puncak kenikmatan. "1 kali, ujar Siti. Padahal Bobby sudah tak tahan. Dia ingin menyemprot rahim Siti, tapi dia harus menahan sampai 4 kali lagi. Dia kembali memuaskan istrinya dengan berbagai cara. Dan Siti dapat keluar sebanyak 3 kali. "2 kali lagi, Bobby. Jika kamu bisa, aku akan membuatmu tidak bisa jalan," ujar Siti. "Tahan, Bobby," Bobby bergumam dalam hatinya. Dia melakukan cara yang lain, dan ternyata untuk kali keempat sangat susah bagi Siti untuk di puncak kenikmatan. "Menyerah?" ejek Siti. "Belum," sahut Bobby, lalu mengulum dada Siti dan memainkan sesuatu yang sangat disukainya. Dan Siti kembali menggelinjang bagai belut yang baru saja dipotong. "Nyerah?" bisik Bobby berharap Siti menyerah. "Belum, aku masih kuat," sahut Siti. "Gila, ini janda kuat banget. Hanya jarak 15 menit, dah keluar bolak-balik," gumam Bobby dalam hati yang benar-benar salut dengan keperkasaannya Siti. Segala cara dilakukan Bobby, tapi Siti seperti kesusahan untuk sampai di titik itu. "Aku bisa," gumam Bobby semangat memompa tubuh istrinya, dan akhirnya Siti dapat mengeluarkan yang kelima. "Giliranmu," ujar Bobby yang sudah kewalahan. "Oke," sahut Siti yang tahu di mana titik kelemahan pria. Hanya dengan sentuhan dan kecupan nakal, Bobby dapat mengeluarkan yang sedari tadi ingin dikeluarkannya. "Siti, ini tidak keluar di dalam rahimmu," tanya Bobby bingung. "Yang terpenting kamu puas, benar bukan?" Bobby mengangguk. Dia tidak mengerti. Itu adalah cara Siti untuk mengelabui suaminya agar dirinya tidak hamil. Kedua dan ketiga, Bobby bisa. Tapi ketika masuk keempat, Bobby terlihat sudah sangat lelah. "Ah dasar, hanya begini kemampuanmu," cibir Siti. "Beri aku waktu 5 menit, ujar Bobby dengan napas yang ngos-ngosan. "Apa perlu aku rangsang dengan yang lain?" ejek Siti. "Lakukan yang kamu bisa," sahut Bobby. Dan Siti tahu caranya. Hanya dengan gaya tertentu, Bobby mencapai puncaknya. Dan yang kelima, dia menolak keluar di luar. "Aku tidak mau, aku mau di dalam." "Aku yang pegang kendali," ujar Siti yang tidak mau rahimnya ditumpahi Bobby. "Sekali ini saja," rayu Bobby dengan kecupan hangatnya. Dan akhirnya Siti menyerah. Dan ketika yang keenam, Bobby sudah terkulai lemas. "Aku menyerah, Siti," ujarnya yang sudah KO. "Padahal masih ada 5 ronde, tapi kamu sudah tidak sanggup," gerutu Siti, lalu melirik suaminya yang sudah tertidur dengan tubuh yang polos. Tatapannya menatap ke arah tempat tidur yang sudah acak-acakan. Semua karena perbuatan mereka. Bersambung.